Selamat datang di dunia Manaf, seorang mega bintang film aksi India yang lagi di puncak kejayaan. Dia tampan, kaya, tapi sombongnya minta ampun. Kesombongan Manaf yang suka pilih-pilih film agar tak merusak reputasinya yang sudah dikenal menjadi pahlawan film. Ia juga sombong saat menjawab pertanyaan wartawan. Tapi semua berubah saat dia syuting di Haryana. Seorang pemuda lokal bernama Vicky, adik dari gangster terkuat bernama Bora. Vicky yang mengidolakan Manaf mendatangi lokasi syuting dan ingin berfoto bersama dengan idolanya tersebut. Vicky bahkan rela menunggu lama bersama gengnya hingga si idola punya waktu bertemu dan berfoto. Jeda syuting, produser datang meminta Manaf untuk meluangkan waktunya menemui Vicky. Si produser mengatakan bahwa Bora, kakak Vicky, adalah dewan kota yang tengah ikut pemilu. Kakak Vicky jugalah yang memberikan izin lokasi syuting filmnya. Foto ini bisa menaikkan publisitas sang kakak juga film Manaf. Manaf lantas memarahi produser. Ia mengatakan untuk tak membuang waktunya percuma di lokasi syuting. Beberapa kali kru diminta Vicky untuk menanyakan kapan ia bisa berfoto, tapi Manaf malah balik memarahi kru dan menolak keras. Vicky yang duduk bersama geng premannya mulai merasa kesal. Temannya meminta izin untuk memberi pelajaran dan menghancurkan lokasi syuting, tapi Vicky melarang karena kakaknya Bora akan marah jika keributan ini mempengaruhi reputasi sang kakak di pemilu. Syuting selesai, Manaf langsung bergegas pulang dengan mobil baru pemberian produsernya. Melihat Manaf keluar, Vicky merasa akan dihampiri. Ternyata tidak juga. Manaf malah cuek dan masuk mobil untuk bergegas pergi. Melihat hal itu, Vicky makin kesal. Ia mengambil mobilnya dan langsung mengejar Manaf. Vicky dan Manaf pun adu kecepatan mobil di jalanan dan saling salip menyalip. Vicky berkali-kali berusaha menyenggol mobil baru Manaf. Manaf kesal, keduanya pun berhenti. Vicky meminta Manaf kembali ke lokasi syuting dan menemui temannya yang sudah menunggu. Manaf masih menolak dan meminta ia datang ke apartemennya bersama sang kakak Bora besok pagi. Vicky menolak dan mulai kasar, hingga terjadilah perkelahian singkat yang berakhir fatal. Vicky tewas secara tidak sengaja, kepalanya membentur batu saat didorong Manaf. Melihat itu, Manaf panik dan langsung kabur dari lokasi. Saat Manaf bersembunyi di apartemen, polisi pun langsung menemukan jasad Vicky di pinggir jalan. Polisi langsung menelpon kakaknya Bora. Kabar kematian Vicky meledak. Media berasumsi dari sumber sekitar lokasi syuting bahwa Vicky bersama Manaf. Manaf yang menyaksikan berita makin panik. Ia kini harus bersiap, karirnya yang cemerlang akan hancur beberapa jam lagi. Manaf langsung melarikan diri keluar dari India saat itu juga. Di perjalanan, ia bertemu artis senior idolanya, Anupam, dan meminta saran. Anupam meyakinkan Manaf untuk berani membela dirinya sendiri atau menerima saja hukuman penjara selama 2 tahun. Manaf memilih saran pertama. Semua media cetak dan televisi makin menggoreng berita kematian Vicky yang diduga disebabkan oleh Manaf. Mereka menyebut Manaf adalah pembunuh berdarah dingin. Setiba di London, Manaf dijemput oleh pengacaranya. Si pengacara meminta kepada Manaf untuk mengaku bahwa bukan dirinya yang bawa mobil saat Vicky meninggal, tapi Gudu, sopirnya, dan Gudulah yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Meski Gudu setuju dikambing hitamkan dan menerima hukuman, Manaf tetap ragu dan merasa menjadi pengecut atas masalah yang dibuatnya sendiri. Di kediaman Vicky, beberapa polisi mendatangi Bora kakak Vicky untuk mengabarkan keberadaan Manaf dan mereka siap menangkapnya. Namun Bora tak mau polisi menangkapnya lebih dulu dan Manaf hanya berakhir di penjara. Dia memiliki prinsip sendiri bahwa nyawa harus dibayar nyawa. Bora pun langsung mengambil tasnya dan pergi ke London untuk menghabisi Manaf. Di London, Manaf tinggal dan bersembunyi di rumah miliknya sendiri yang ia beli dari ketenarannya selama menjadi artis. Manaf terus memantau media di India yang kian hari menayangkan berita buruk tentangnya.
Manap berniat menyegarkan pikiran dengan menikmati suasana sekitar kota London dan membeli beberapa persediaan makanan. Namun saat ia pulang, Manap terkejut. Sekelompok polisi sudah ada di depan rumahnya. Manap menelpon pengacaranya, namun ia mengatakan itu hanyalah pemeriksaan biasa dan meminta Manap untuk datang ke kantor. Namun tiba-tiba Manap makin terkejut saat pintu rumahnya terbuka, padahal kunci rumah berada di tangannya. Tak dikenal itu menyambut polisi tersebut dan polisi meminta izin untuk bisa masuk dan menggeledah rumah Manap. Manap mendekati dan mencoba melihat siapa sosok pria tersebut. Saat menyelinap di balik pohon, Manap terkejut dengan polisi yang lari terbirit-birit keluar rumah. Satu tembakan terlepas dan polisi itu tertembak dari belakang. Dan ternyata orang yang menyelinap masuk ke rumah itu adalah Bora, kakak Vicky yang sudah tiba di London. Manap ketakutan dan berlari sekencang mungkin melarikan diri. Bora mengetahui kedatangan Manap dan memandangnya dengan penuh dendam. Dalam pelariannya, Manap menelpon dan meminta bantuan pengacara, namun sayang telepon terputus. Dan tiba-tiba mobil polisi datang dan mengejar dirinya. Manap pun dikejar polisi London. Aksi kejar-kejaran Manap seperti adegan film yang ia bintangi. Namun kali ini ia harus menghadapinya tanpa bantuan stuntman dan tanpa naskah buatan. Manap terus melawan pengejaran polisi hingga akhirnya ia tersudut di gedung yang lagi direnovasi. Polisi akhirnya mengepung Manap. Ide Manap muncul saat melihat tali angkut alat berat ke atas gedung. Naluri action hero Manap muncul dan menarik tali tersebut. Dirinya terangkat naik bersamaan alat berat yang jatuh ke bawah. Kali terjadi kejar-kejaran antara Manap dan polisi di dalam gedung. Manap yang takut dan panik terus berlari dan berusaha bertahan agar tak ditangkap. Tak disangka aksi jagoan Manap ini dilihat oleh Bora dari kejauhan. Bora berjalan terus mengikuti kemana kaburnya Manap. Dalam pelariannya, Manap mencuri mobil salah satu warga. Bora pun langsung mengejar Manap dengan mencuri mobil warga lain. Mobil Manap kembali dikejar dua mobil polisi hingga masuk ke peternakan di pinggiran kota. Beruntung, akhirnya Manap berhasil lolos lagi. Polisi pergi dan Manap melajukan mobilnya jauh ke pinggiran kota London. Di tengah jalan, bensin mobil Manap habis. Di tengah kekesalannya, tiba-tiba Bora muncul dan memaksa Manap turun dari mobil. Meski memiliki pistol, Bora mengajak Manap berkelahi 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Bora menantang Manap untuk menunjukkan kehebatannya yang dikenal jadi pahlawan. Keduanya pun berkelahi, hingga akhirnya Manap berhasil meraih pistol milik Bora dan menodongkan pistol ke kepala gangster terkuat itu. Manap menyandera Bora masuk ke dalam bagasi mobil. Manap pergi kabur meninggalkan mobil yang kehabisan bensin dengan Bora di dalam bagasi. Manap berjalan dengan rasa frustasi dan ketakutan hingga akhirnya ia masuk ke gereja dan berdoa. Sementara itu, seorang pemuda menemukan mobil merah milik Manap yang terparkir di pinggir jalan. Mendengar suara dari dalam bagasi, ia pun membukanya dan membebaskan Bora. Manap akhirnya berhasil menghubungi salah satu sahabatnya dan dibawa ke sebuah villa di sebuah desa. Persembunyian kedua Manap ini kembali diketahui Bora. Bora membunuh sahabat Manap yang berjaga di luar villa. Meski sama-sama memiliki senjata, keduanya sepakat untuk berkelahi tangan kosong lagi. Di tengah perkelahian, tiba-tiba sekumpulan pria dengan pemimpin bernama Kadir masuk dan menodongkan pistol. Ia mengaku akan menangkap dan membawa Manap. Mendengar itu, Bora berpura-pura menjadi teman Manap. Dengan cepat, Bora meraih pistol milik pria itu dan balik menyandra mereka. Manap dan Bora kompak melawan sekumpulan pria yang adalah anggota geng. Bora meminta Manap mengambil mobil untuk membawa pria tersebut. Namun, Manap kembali mengecoh Bora dan pergi meninggalkan Bora dengan sekawanan mafia asing itu. Manap dikejar oleh 3 orang geng mafia menggunakan motor. Mobil Manap dihujani peluru, namun Manap berhasil meledakkan mereka beserta motornya satu persatu. Manap akhirnya tiba lagi di pusat kota London. Ternyata di sana sekelompok suruhan geng mafia pun sudah menunggu dan berniat menangkap Manap. Manap kembali terlibat perkelahian sengit di tengah pusat kota hiburan London dan berhasil kabur dengan menyamar di balik kostum penjaga kerajaan Inggris. Berita buruk semakin menjadi di India. Warga India bahkan membuat polling untuk mengusir Manap dari India. Manap akhirnya sadar ia tak mungkin hidup terus-terusan dalam pengejaran. Ia melepas kostum dan menyerahkan diri ke kepolisian London. Kehadiran Manap diketahui polisi lewat CCTV. Namun sebelum polisi keluar menangkap Manap, sebuah mobil dan sekelompok geng mafia kembali membawa Manap pergi. Manap dibawa ke sebuah apartemen mewah. Kedatangan Manap ini ternyata diketahui oleh Bora yang datang bersama Kadir, persuruh geng mafia yang juga tiba. Manap ditemukan dengan pria tua gempal bernama Katkar yang sudah menunggunya di sana. Saat bertemu, Manap langsung diajak berfoto bersama. Pria ini adalah Masud Katkar. Katkar adalah buronan kelas atas dan musuh terbesar kepolisian India.
Ia adalah super teroris, mafia narkoba, terlibat penyelundupan senjata, dan pembunuh mengerikan. Berita Manap sampai ke telinganya dan ia pun langsung memburu Manap. Sebagai sama-sama buronan internasional, Khadkar meminta Manap untuk mengikuti jejaknya. Manap menolak dan meminta pergi. Namun sebelum dibiarkan pergi, Khadkar memaksa Manap menari sebagai bintang India di pernikahan cucunya besok malam. Manap merasa jiwanya terancam lagi. Ia pun berusaha kabur memecahkan kaca, namun gagal. Keesokan malamnya, Manap kembali menjadi bintang di acara pernikahan cucu Khadkar. Bora yang berhasil masuk ke dalam gedung mencari celah untuk menembak Manap yang sedang menari di atas panggung. Tembakan dilepas, namun meleset. Kini Bora dan Manap pun jadi tawanan Khadkar. Khadkar menunjukkan berita terkini yang tengah heboh di negara mereka, India. Beberapa tayangan berita menampilkan foto Manap dan Khadkar. Si superstar dan super teroris berfoto bersama di London. Manap terdiam, masalah kian bertambah. Namun tiba-tiba, Bora menodongkan pistol ke Manap dari belakang. Manap berhasil menangkis todongan pistol Bora, sehingga tembakan menyasar ke Khadkar yang sedang duduk. Khadkar pun tewas di tempat. Melihat hal itu, keduanya saling salah dan berkelahi. Anak buah Khadkar pun berhasil mendobrak pintu. Bora dan Manap pun berkelahi sambil melawan kelompok geng mafia. Usai mengalahkan geng mafia, keduanya duduk bersama. Bora meminta Manap menyerah dan membiarkan dirinya membunuh Manap karena tak ingin keluarganya malu dan marah lantaran gagal membunuh pembunuh adiknya. Manap berpura-pura mengajak Bora berdiskusi, namun tiba-tiba tembakan dilepaskan Manap ke kepala Bora. Bora akhirnya tewas. Kabar kematian teroris besar Khadkar terdengar di seantero dunia. Manap menyerahkan diri ke polisi dan memilih diinterogasi. Kepada polisi, Manap mengaku dirinya lah yang membunuh Khadkar untuk membela negara. Namun dalam pertarungan, seorang warga India yang membantunya tewas, yaitu Bora. Polisi tak percaya dan memaksa Manap jujur bagaimana kejadian aslinya. Karena hanya Manap satu-satunya saksi yang masih hidup yang berada di sana saat Khadkar tewas. Disinilah Manap mengatur strategi lagi. Kali ini ia membuat kesepakatan besar dengan polisi. Manap merayu polisi, ia mengatakan bahwa tak peduli bagaimana proses Khadkar mati. Yang terpenting tugas utama kepolisian India memburu teroris Khadkar selesai. Nama polisi akan baik dan dipuji presiden jika dirinya mengaku bahwa ia membunuh Manap sebagai agen polisi. Namun dengan satu syarat, Manap meminta dibebaskan dari semua tuduhan membunuh Vicky dan nama baiknya dibersihkan. Polisi pun menerima tawaran Manap dan Manap pun dikirim pulang ke India. Manap disambut baik bak superhero di bandara. Kali ini Manap menjadi pahlawan di dunia nyata, bukan pahlawan di dunia